Ini adalah kisah nyata cinta beda usia antara seorang wanita TKI berusia 50 tahun yang sudah hidup sendiri puluhan tahun dan seorang pemuda 24 tahun yang hanya montir kecil di bengkel terminal. Tak ada yang menyangka hubungan ini bisa terjadi, apalagi berakhir dengan pernikahan diam-diam yang hanya disaksikan supir angkot dan tukang cilok. Namanya Bu Ratna, mantan TKI yang baru pulang dari Malaysia setelah 20 tahun bekerja di rumah majikan. Hatinya sepi, hidupnya hampa, dan dia merasa tak pantas dicintai siapapun. Sampai dia bertemu Bayu, montir muda yang sering membantunya membetulkan motor tua. Obrolan sederhana berubah jadi candaan, lalu perlahan tumbuh rasa. Hingga Bayu dengan jujur menyatakan, "Saya ingin hidup sama ibu. Saya nggak peduli apa kata orang." Tapi cinta ini tak berjalan mulus. Keluarga Bayu menolak mentah-mentah. Ibu Ratna malu karena perbedaan usia 26 tahun. Mereka akhirnya menikah diam-diam di terminal bus, hanya agar cinta mereka tetap hidup meski tanpa restu dunia. Tonton kisah nyata cinta beda usia ini sampai habis. Siapkan tisu dan biarkan hatimu ikut bicara. Like kalau kamu percaya bahwa cinta itu soal hati, bukan usia. Komentar jika kamu pernah menyukai orang yang lebih tua atau lebih muda. Subscribe untuk cerita cinta nyata yang menggetarkan jiwa dan membuka pikiran. Namaku Bayu, usiaku 24 tahun. Aku cuma montir kecil di sebuah terminal bus di daerah Cikampek. Hidupku biasa saja, tak punya impian besar, hanya ingin cukup makan, punya motor, dan mungkin suatu hari menikah. Aku tak pernah menyangka orang yang kucintai pertama kali adalah mantan TKI berusia 50 tahun. Namanya Bu Ratna. Dia sering nongkrong di warung dekat terminal, beli gorengan atau sekadar minum kopi. Pertama kali aku membantunya, motornya mogok di parkiran. "Dek, bisa betulin motor ibu?" Suaranya pelan, dan aku langsung gantu. Dari situ kami mulai sering ngobrol. Aku kira awalnya cuma kasihan, tapi ada hal dalam dirinya yang entah membuatku nyaman. Dia mendengarkan ceritaku tanpa menghakimi. Dia tertawa kecil saat aku bercanda receh. Dia berbeda dari gadis-gadis seusia aku. Tidak suka pamer, tidak rewel, tidak manipulatif. Dia sederhana dan benar-benar sendiri. Aku mulai mencari alasan untuk bertemu. Kadang aku pura-pura ada pekerjaan di dekat rumah kontrakannya. Kadang aku beli kopi ke warung dia nongkrong. Sampai akhirnya aku jujur, "Bu, saya suka sama ibu." Dia tertawa kecil, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Bayu, ibu tua loh. Ibu bisa jadi ibumu." "Tapi saya nggak peduli. Saya pengen sama ibu." Waktu aku bilang ke ibuku, reaksi beliau keras. "Kamu gila? Mau menikah sama perempuan tua? Dia pasti cuma mau hartamu." Padahal Bu Ratna tak punya apa-apa selain sepeda motor tua dan rumah kontrakan. Teman-teman bengkel juga mengejekku. Sementara Bu Ratna juga ketakutan. "Kita gak akan bahagia, Bayu. Dunia gak akan kasih kita tempat." Tapi aku meyakinkannya. Aku tak pernah merasa seserius ini terhadap siapapun. Karena tak satupun pihak merestui, kami menikah diang-diang. Penghulunya kenalanku yang kerja sambilan sebagai sopir angkot. Kami menikah di terminal, di bangku warung yang tutup. Saksi kami, tukang kilok dan supir Kopaja. Kami tinggal di rumah kontrakan Bu Ratna. Aku tetap kerja di bengkel. Hidup tak banyak berubah, tapi hatiku lebih tenang. Aku tahu, aku bersama orang yang benar-benar peduli. Tapi
cobaan datang saat ibuku masuk rumah sakit. Aku menjenguknya, dan Bu Ratna ikut. Ibuku menatapnya dingin, tak bicara sepatah kata pun. Tapi saat aku sedang keluar membeli obat, ibuku memanggilnya pelan. Jaga anak saya ya. Meski saya belum bisa terima, saya lihat dia bahagia sama kamu. Hubungan kami perlahan diterima. Tetap dicibir banyak orang, tapi kami tak peduli. Cinta kami bukan tentang restu dunia, tapi restu hati. Kami masih hidup sederhana, tapi tiap malam Bu Ratna akan menyiapkan teh panas, dan kami duduk berdua di teras, menertawakan hari.